Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mahmud akan mempresentasikan makalah kami pada materi permasalahan penerapan dalam pembelajaran afektif. Di samping aspek pembentukan kemampuan intelektual untuk membentuk kecerdasan peserta didik dan pembentukan keterampilan untuk pengembangan kompetensi agar peserta didik memiliki kemampuan motorik, maka pembentukan sikap peserta didik merupakan aspek yang tidak kalah penting. Proses pendidikan bukan hanya membentuk kecerdasan atau memberikan keterampilan tertentu saja, akan tetapi juga membentuk dan mengembangkan sikap agar anak berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun demikian, dalam proses pendidikan di sekolah, proses pembelajaran sikap kadang-kadang terabaikan. Hal ini disebabkan proses pembelajaran dan pembentukan akhlak memiliki beberapa kesulitan. Pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Akibatnya, upaya yang dilakukan setiap guru diarahkan kepada bagaimana agar anak dapat menguasai sejumlah pengetahuan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Oleh karena kemampuan intelektual identik dengan penguasaan materi, hal ini dapat dilihat dan berbagai macam bentuk evaluasi yang dilakukan, baik evaluasi tingkat sekolah, tingkat wilayah, maupun evaluasi nasional, diarahkan kepada kemampuan anak menguasai materi pelajaran, pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan misalnya, yang semestinya diarahkan untuk pembentukan sikap dan moral. Oleh karena keberhasilannya diukur dari kemampuan intelektual, maka evaluasi pun lebih banyak mengukur kemampuan penguasaan materi pelajaran dalam bentuk kognitif. Kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap, baik melalui proses pembiasaan maupun modeling, bukan hanya ditentukan oleh faktor guru, akan tetapi juga faktor-faktor lain, terutama faktor lingkungan. Misalnya, ketika anak diajarkan tentang keharusan bersikap jujur dan disiplin, maka sikap tersebut akan sulit diinternalisasi. Manakala di lingkungan luar sekolah, anak banyak melihat perilaku-perilaku ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan. Walaupun guru di sekolah begitu keras menekankan pentingnya sikap tertib berlalu lintas, maka sikap tersebut akan sulit diadopsi oleh anak manakala ia melihat begitu banyak orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Demikian juga, walaupun di sekolah, guru-guru menekankan perlunya bagi anak untuk berkata sopan dan halus disertai contoh perilaku guru, akan tetapi sikap itu akan sulit diterima oleh anak manakala di luar sekolah begitu banyak manusia yang berkata kasar dan tidak sopan. Ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera, berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan, dan hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir, maka keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat dari rentang waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan sikap berhubungan dengan internalisasi nilai yang memerlukan proses yang lama. Keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Tak bisa dipungkiri, program-program televisi misalnya yang banyak menanyakan program acara produksi luar yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kebutuhan pendidikan yang berbeda, dan banyak ditonton anak-anak sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan mental anak-anak secara perlahan tapi pasti. Budaya asing yang belum tentu cocok dengan budaya lokal merembes dalam setiap relung kehidupan, menggeser nilai-nilai lokal sebagai nilai luhur yang mestinya ditumbuhkan dan dikembangkan, sehingga pada akhirnya membentuk karakter baru yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, semacam perlahan tapi pasti telah terjadi perubahan pandangan anak remaja terhadap nilai gotong royong, nilai-nilai seks, dan lain sebagainya. Tadi presentase yang saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.